Ya, balik lagi. Eh, Hari ini hari Kamis. Waktunya saya ketemu dengan teman saya Reza, Rahmat Reza, akan bicara soal no daddy, no worries. Kenapa? Karena kami berdua punya nasib yang sama, yaitu kami tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah dalam hidup kami. Tapi kita berdua, pada akhirnya saat ini kita berdua jadi papa, kita jadi ayah. Nah, eh, minggu lalu kita brainstorming, Kamis lalu kita brainstorming, eh, sharing-sharing, hmm, di kulit-kulitnya mengenai gimana sih hidup dulu dari kecil tanpa papa tuh bagaimana, dan mungkin ada ngaruh-ngaruhnya terhadap perilaku kita masing-masing pada saat kita tumbuh. Nah, hari ini hari ini kita mau bicara lebih spesifik. Nah, ini my bro sudah datang. Kita coba ya. Halo, sudah masuk? Di gua masih connecting ya. Halo-halo buat yang udah pada masuk, yang mau denger kita ngobrol. Dicoba lagi bro Reza. Kalau kemarin saya bisa dari kita yang angkat ya. Halo, halo. Oh, kalau double tap ternyata ngebalik kameranya ya. Halo bro, where are you? Ini menit-menit awal sangat mengganggu ya. Suaraku ada, Mel? Ada nggak ya? Kalau nggak ada mungkin saya akan berhenti memakai earphone, akan coba live aja pakai kamera. Halo Thomas Herman. Kita masih kesulitan connection nih. Semoga yang kali ini berhasil. Berhasil? Berhasil, Tunggu. cuma kamera lu belum dibalikin. Bener. Nah, Ampun. kita udah habis 6 menit, 7 menit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selalu worth sesuatu yang agak sulit itu biasanya memang hasilnya menyenangkan. Betul. Ya, tadi gue udah intro. Kalau kita akan lanjutin pembicaraan Kamis lalu ya. Kamis lalu kan kita brainstorming kan. Betul. Kita brainstorming, kita bicara gimana tumbuh tanpa kehadiran papa di rumah, di dalam Betul. pengambilan keputusan-keputusan kita, gitu kan. Nah, hari ini gua sih pengen spesifik nih. Gua nggak tahu di buku ini gue belum selesai karena gue ngaclok-ngaclok sama buku yang kuning. Tapi maksudnya gini, gue pengen tahunya apakah nanti mungkin gue juga akan menemukan ketika gue baca ya. Tapi intinya hari ini kita mau coba bicara dari sisi disiplin ya, disiplin
kita sebagai anak yang nggak ada papa gimana, dan ya ngaruhnya apa gitu, betul nggak? Bener, Mm-mm. bener. Gua dulu yang nanya. Ya, dia aja. Kalau lu dulu yang ngajarin disiplin siapa tuh? Minum kopi dulu. Oh Ini ya, kopi boleh. Cheers, uci-uci. cheers, cheers. Kopi uci. Eh, gua mau kopi saset. Kopi endorse. Gua kopi Oh, saset, gua? kagak main Gua di... endorse. Oh, kasihan itu anak persekutuan. Hmm. Anak persekutuan. Siapa tuh jadi sukses jualan kopi. Tadi ngomong apa? Disiplin? Disiplin. Iya, ngomong-ngomong bro, itu kamera depannya agak Black. agak buram Ya, Bang. gitu. Oh memang. Ya, Oh handphonenya nggak jelek. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua Ini nggak apa-apa. Tapi handphonenya turun. biasanya Ya, nggak apa-apa. kalau lightingnya oke juga membaik sih. Enggak, ini memang jelek. Mungkin harus pakai Dari yang lain-lain. diffuser. Enggak, ini lampunya udah punya, tapi Mm-mm. kalau dinyalain silau banget. Nggak apa-apa lah. Iya, mungkin mesti Gelap-gelapan pakai aja diffuser. ini. Ya nggak apa-apa. Bener. Tunggu, Masih bentar, masih Bang. cukup clear kok, cukup bagus kok. Sip. Sip. Ya, jadi yang ngajarin lu disiplin siapa, bro? Atau yang mendisiplin Disiplin. siapa gitu? Atau caranya gimana atau apa? Mungkin mau share? Ya, waktu kecil sih, waktu masih SD sih, kan karena tinggal sama nenek. Mm-mm. Jadi yang disiplin nenek gue sih. Oh, Jadi kan oke. tahu kan nenek-nenek zaman dulu, Mm-mm. kalau udah salah, kalau udah salah terus langsung dihukum aja gue mah, diseret, dimasukin ke kamarnya dia, terus begitu ditinggalin aja dikunci. Oh, Sadis. dikerem gitu ya, dikerem. Dikerem. Mau Eh, nangis-nangis, mau jerit-jerit juga nggak dipeduliin sih. ya itu Karena kan kayak tinggal polanya. sama rumahnya. Ya tinggal sama rumah nenek kan banyak. Ada Mm-mm. saudara sepupu yang lain, jadi banyak tuh bener-bener banyak. Berapa ya? 6 7 gitu. Jadi kan pusing kali ya. Kalau ada yang Hmm. nakal, jadi begitu. Kerem aja udah. Nanti sore baru dibuka. Bener-bener gua udah nangis habis-habisan. Udah Udah capek, nangis udah tidur. bombay gitu ya. Nangis aja udah jerit-jerit, udah capek, udah selesai. Tapi nggak pernah diapa-apain. Gituin aja. Nggak diajak ngomong, nggak Oh, dikasih tahu apapun. Pokoknya mah dihabisin aja. Semua ya kenakalannya dikurung. di disiplinnya tuh dikunci di satu kamar gitu lah ya. Iya, dikerem. Terus eh jadi itu aja kesan lagi kecil belajar dihukum disiplin tuh begitu. Sama kakek emang nggak pernah diapa-apain, sama om juga nggak pernah diapa-apain, cuma sama nenek aja dikerem, main kerem. Oh, tapi menarik ya. Maksudnya biasanya kan grandpa itu kalau sama cucu justru eh, kalau biasanya tuh malah over sayang gitu. Gua nggak tahu. Hmm. Kalau gua sih merasa nenek-nenek gua mah semua manjain ya, malah lebih cenderung memanjakan gitu. Kakek nenek Ya, gua. kalau pas lagi, ya nenek gua juga nenek yang sama juga memanjakan segala macam, cuma kalau lagi gua lagi bandel banget, itu Oh, hukumannya gitu. oh ternyata Dia lagi mah, kecil bandel juga nih yang pinter-pinter ini tuh. bandel pisan gua mah, bandel pisan gua mah, waktu Hmm. kecil, waktu SD gitu mah bandel. Itu lagi masa kurang lebih SD. Terus kan lagi masa berontak gimana? Kan udah tinggal sama mama atau gimana? Udah. Oh, Kalau udah gede mah ya nggak ada lah, ya disiplinnya ya gitu. dimarahin doang. Dimaki-maki. Oh, Bukan marahin, dimaki-maki, tahu sih maki-maki hmm, itu yang ikan gitu, maki-maki nanti keluar semuanya hmm, hmm, hmm. gitu. Kalau gua sih, gua agak kurang kurang dapat kesannya karena papa gua meninggal lagi gua umur 9 dan gua rasa eh, kalau kalau zaman kita kecil dulu kan orang tua tuh kayaknya kalau ngedisiplin tuh pukul ya, Bener, pukul. Eh, bener. gua sih belum, gua hampir hampir hilang deh.
keingetnya kalau papa gua mukul tuh, kayaknya yang lebih banyak mukul mama deh. Iya. Sama. Aku juga sama gitu. Hmm. Karena udah SMP kan udah tinggal sama papi tiri, jadi si papi tiri mah nggak peduli aja, pokoknya mah mama aja. Nggak Hmm. ngapa-ngapain gitu. Nggak Nggak merasa, ngapa-ngapain. mungkin dia nggak merasa punya kewajiban untuk Hmm. membentuk lu gitu ya. Mungkin lebih ke Bener, arah sana. bener, bener, Oh, bener, bener, bener. oke, oke. Tapi padahal kan mestinya iya gitu lah ya, karena kan tinggal serumah apa segala macam. Hmm. Jadi kalau menurut buku gua, ya dia kayak ayah patung juga sama. Pokoknya gua hidupin, ya udah, Oh sisanya mah iya, urusan mami lu gitu. itu soal soal matrix itu gue kasih bocoran sedikit ya Mm-mm. sama pemirsa nih kayak begini tuh. Ya pokoknya ada Iya, matrix itu mirip-mirip sama Robert Kiyosaki lah. Kalau Robert Kiyosaki EBSI, kalau yang ini beda lagi. iya. Terus bukunya si Robert dulu beli sampai hari ini nggak pernah dibuka tuh, masih di dalam segelnya. Oh iya? Itu udah harganya pasti berpuluh-puluh kali lipat kali ya, karena masih Waduh. dalam segel, nggak pernah dibaca. Rich Dad Poor Dad cuma gara-gara lihat di dunia aja, oh ini apa sih Rich Dad Poor Dad terus gitu, Hmm. serang cari duit, males ngapain baca gitu aja. Kirain tuh ceritain tentang anak nggak punya bapak atau anak punya bapak yang kaya, tapi bukan kayak duit gitu, kayak Hmm, apa hmm, lagi. hmm. Jadi ini Tapi masih ada kok. value-nya beda, bro. Kalau kita mau melenceng dikit ngomong soal Rich Dad Poor Dad ya, value-nya sih Hmm. kalau gua dapatnya lain. Memang waktu itu Hmm. kalau Rich Dad Poor Dad, kalau gua pribadi beli itu gara-gara kesel sebenarnya. Oh, Jadi bukan karena pengen beli bukunya, karena gua dulu benci sama network marketing yang suka maksa-maksa gitu ya. Dan mereka oh, tuh biasanya suka mengagung-agungkan buku Robert Kiyosaki. oh. Terus waktu satu kali gua seminar, gua lihat buku itu dipajang. Terus gue lihat Hmm. harganya, kagak mahal juga. Gue bilang gue penasaran, emang dia ngomong apa sih kok sampai orang-orangnya nyebelin gitu. Ternyata lagi gue baca buku itu, value-nya tuh lain. Oh Lain gitu. banget lah, lain banget lah. Jadi, eh, enggak lah kalau Makanya dibilang untuk itu nggak baca kan. iya. Untuk gue nggak baca, terus segitu udah tahu belum sekarang dia bangkrut. Gue sih nggak gini gini. Kalau Nggak follow ya? gue sih agak misahin gitu ya. Yang dia Oh, tulis, menurut gue mindsetnya merubah banyak mindset gue soal pekerjaan, soal bisnis itu hmm. mengubah banyak lah. Gue harus akui. Tapi kalau masalah dia kehidupan pribadinya, apa dia bohong nggak sih nulis ini atau gimana itu, gue sebenarnya nggak terlalu care gitu. Karena menurut gue value itu masuk akal, logis, dan setelah gue Hmm. kaji sebetulnya itu layak diambil beberapa yang kontekstual sama Indonesia. Kan dia mah itunya Amerika kan. Bener. Tapi Back to laptop. balik lagi. Nanti Kalau dia kelamaan ngobrol, kalau bicara yang kalau lain. ngidul aja terus. Ya, Ini udah jadi diwanti-wanti gitu teh. iya, Saling mewanti-wanti. Jangan off ya, topic, jangan off topic. Back to ya. laptop. Nah, kalau gua sih ya tadi ya. Jadi kalau gua lebih banyak belajar namanya disiplin tuh diajarin disiplin tuh dari mama sih sebetulnya. Kalau Hmm. lagi kecil. Cuma ya, gue belum pernah ngerasain sosok laki-laki gitu, sosok laki-laki yang mendisiplin gitu, enggak sih. Maksudnya mendisiplinnya bukan dalam bentuk mukul atau bentuk marahin, tapi maksudnya mengarahkan buat lu tuh hidupnya harusnya disiplin begini begini begini. Tuh, Bener. gua nggak ngerasa lah, nggak ngerasain. Hmm. Jadi gua rasa bentuk hukuman-hukuman gua terhadap anak gua itu gua kopinya dari mama. Oh, iya. Ya salah sialnya itu kan mama gua kan tadi bilang yang banyak mukul tuh mama. Hmm. Kalau kalau dulu lu pernah dipukulin nggak lagi kecil? Itu disapa dulu itu yang pada join disapa dulu kasihan. Halo. Ya nggak Kalau apa-apa. semuanya ya. Kalau Ya semuanya. sama Kalau gua dulu sih apa? kalau ada yang masuk biasa gua lambai, gua wave semua. Oh gitu. Gue nggak Ya, kelihatan aja ya, gue lagi ya, melambai-lambai di bawah aja. ya. Itu dosen kuliner itu adik angkatan. Oh, Harusnya kita tahu lah itu arsitek 96. oke. Oke. Nah, Tadi nanya apa?
Iya, Jadi jadi lupa. kalau gua sih karena kan gua kopinya dari mama. Nah, gua tanya, lu pernah Betul. lagi kecil pernah dipukulin nggak gitu? Terus Ya pasti lah tuh lah. Sama kalau si mama. sama mama juga sama ya berarti. Sama lah, sama. Sambil dimaki-maki semua kebun binatang keluar. Eh, Kalau jadi kalau rusak. dipukul pakai apa, Bro? Tangan? Pukul. Nggak inget Oh, udah nggak inget. nggak Kalau inget. gua mah ingat itu mah membekas banget soalnya. Wah, lu yang trauma itu ya. Eh, Manusia-manusia trauma. gua sih kalau trauma sih enggak. Waktu itu gua cuman yang gua masih inget sih sebetulnya malunya ya. Malunya tuh Oh, besoknya. Karena gua kalau oh, dulu lagi ada kecil tuh, bekasnya ya? kalau gua kecil dulu Ah, di ah. ya ini bukan ngegosip ya, teman-teman ya. Eh, Mungkin kalau zaman dulu relevan, tapi mungkin zaman sekarang mungkin nggak relevan. Tapi gua dulu dipukul tuh pakai kemoceng, Hmm, bulu ayam hmm, tuh. Gagangnya itu hmm, kan dari rotan kan. Nah, hmm. Jadi ada eh, bekasnya ya, sialnya kalau pas kenanya bagian dari yang paha ke bawah paha. tuh, misalnya di Iya, betis gitu, itu kan ada iya, bekasnya besoknya gitu. bener. Semua pada Tapi kalau nanya ya. iya di sekolah tuh pada nanya lu kenapa tuh. Nah, Mm-mm. itu aja malunya sih. Tapi biar Bener. kalau dulu gue jarang kena gitu karena gue makin nakal mungkin kan gue nggak hindar jadi pukulannya meleset kenanya di bagian situ gitu Oh, kan. Kalau iya enggak bener, mungkin kalau di bagian pantat atau apa kan nggak kelihatan, cuma duduk sakit ya. bener, bener. Ya, Kalau gue mah enggak sih. Jadi gue mah lukanya lebih luka emosi gitu. Karena hmm, ya karena abuse-nya verbal, bukan hmm, abuse fisik kayak lo. hmm. Jadi ya tapi ya ya mirip nggak mirip sih. Cuman ya tetap aja sama. Eh, ya itu sakit juga sih. Kayaknya kalau gue boleh milih gue mendingan pilih dipukulin kayaknya secara fisik daripada di abuse secara Ya verbal. karena kita cowok mungkin ya. Kayaknya kita cowok mungkin. Bener, Nah, kayaknya lebih bener. lebih tahan penderitaan fisik kayaknya kita. Oh, sok aja pukulin memang kuat seberapanya sih. Kita mah udah diem aja pura-pura sakit padahal mah nggak sakit kita. Apalagi kan kalau udah tambah gede kan tambah kebal baru kan karena udah terlalu Eh, sering. tapi kalau 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 lu kan anak cewek, kalau gua kan ada anak Hmm. cowok. Oh ya, Kalau gua kan ada anak cowok. baru tahu. Lu Hmm. ngefek nggak? Lu pernah hukum anak lu dengan cara mukul memakai alat atau pakai tangan gitu atau gimana? Iya, sama. Karena kan tadi kayak lu sama dari Kopi juga. nyontohin dari contohnya. Iya, sama. Kalau gue dulu marah, gue udah sama lah kayak main juga verbal abuse. Gua dulu Tapi pernah. sekarang mah udah enggak. Hmm, cuma kalau gue pribadi jujur yang lebih sedih itu pada saat gue udah tahu gue tuh nggak Hmm. boleh mukul, tapi gue Oh. nyalurin emosi ini gimana nih gitu. Itu Hmm. yang paling paling kesel gitu. Bener. Ya eh sorry itu gue pernah pernah gue bingung gitu caranya ini gimana ya nggak disiplin atau gimana. Hmm. eh Akhirnya gua malah cari perhatian si anak Hmm. bahwa gue pernah eh, anak gue yang malah yang inget katanya pernah Hmm. jadi waktu dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang gua marahin terus sampai Hmm. ada di satu titik gue bilang gini oke, setiap kali lu melakukan kesalahan ini yang dihukum gua yang gue pukul diri Waduh. gua sendiri ya, Oh my jadi god. ya karena itu Oh karena gue bilang man. karena itu kan harus dihukum gue bilang lu harus dihukum tapi Eh, eh gua deh yang ambil hukuman lu. Jadi makin hmm. banyak lu bikin kesalahan berarti lu lukain gua gitu. Nah, gua Tapi pernah itu kan gila mempraktekkan itu itu. mah. Itu mah gila itu mah. Gua pernah Itu mempraktekkan mah itu. ya itu mah carrot and stick tapi ke lu bukan buat orang lain. Ah gila. Hah. Terus Ya, udah gitu mungkin karena bagaimana dianya? Dianya trauma juga toh? dia sedih lah, dia sedih. Iya trauma Tapi toh. kebetulan ada satu memang kesalahan dia yang dosa dia yang dia ulang-ulang terus Oh, dan lu somehow pusing banget gitu ya. iya Bagaimana dan dia somehow berhenti? memang dia juga bilang gue bingung gue gimana stop ini gitu. Itu Hmm. waktu itu lagi gue lakukan itu berarti dia kira-kira di sekitar umur maybe umur
8, 9, 10 lah, sekitar segitulah. Kelas 2 3 SD ya. Ya, antara sekitar segitu kalau gua nggak salah. Mungkin nanti Hmm. kalau istri gua nggak malu boleh nyebutin. Istri gua kan masih ada nih. Boleh nyebutin kapan gua melakukan itu atau dia mungkin lupa juga kalau dia nggak Iya, berkesan. Iya, nggak iya. apa-apa. Tapi mungkin berdasar ya ini kan share-nya dari gua. Tapi kalau Hmm, berdasarkan kan kalau lu kan udah mempelajari juga pendidikan. bener. Oh, ini Ya, waktunya gua kasih lihat bukunya. Udah dibuka belum bukunya yang biru? yang biru mah belum. Gua teh masih baru lagi on Bingung. progress ini nih. Oh, kasih lihat yang kuning. Hmm, Hmm. nih. Yang kuning itu bagaimana menjadi orang tua yang kompeten. Ya, Ya. cuman ini mirror ya. Jadi bacanya Iya, betul. kebalik-balik. Pusing. Pusing. Terus Tuh udah istri gitu, gua bilang lupa tuh, lupa. lupa. Iya, makanya itu baru mau ngomong gitu teh. Nah, kan waktu lagi sekolah si pendidikan Kristen tuh yang kelima itu. Tadi barusan Mm-mm. baru dipuji-puji sama temen gue, angka ada orangnya sekolah sampai gelarnya 5. Ya, habis kumaha atunya udah begini saya mah. Nah, waktu lagi bikin tesis kan ya Ya, buat pendidikan itu Kristen. ya. Nah, aku bikin buku yang ini Hmm, gimana? Nah, yang segini biru. ya. Ya. Yang biru, yang biru Ya udah, judulnya di Our tas dulu, tas Fatherless. dulu. Lu buka, gua Apa? ada di sini. Atau Oh itu ya. unwrapping. Iya itu. Gue pikir nggak ada di sebelah lo. Ada, Ya. ada. Oh ya. Gua Nah perlu di unwrapping, nggak perlu lah ya. Nanti kayak YouTuber. ya ya. Nah itu di buku yang itu akan meneliti tentang apa sih dampaknya dari si ketiadaan ayah itu ya. Hmm. Nah dalam buku itu ada 5 dampaknya itu. Jadi satu secara emosi, dua secara sosial, tiga secara fisik, empat secara intelektual, dan lima secara rohani. Hmm. Dampak si fatherlessness tuh. Dan Suhu lima, suhu lu mampir tuh. ya, hai suhu. Jadi empat tuh hasilnya negatif. Hmm. Yang lima positif. Tapi Hmm. sebenarnya itu positif kebalik. Jadi tetap negatif. Ya. Ya. Nah, karena tadi lagi ngomongin yang fisik. Jadi kita bahas dampak yang fisik. Ya. Yang Hmm. emosi, yang sosial nanti lagi lah ya. Nah Ya. itu di situ juga kan ditanyain, akan aku interview 12 anak fatherless di Indonesia, di Bandung gitu ya. Udah Ya. gede-gede, udah seumuran kita juga, udah 40, ada 30, kebanyakan 35 yang gede-gede, yang baru umur 20-annya itu beberapa biji. Jadi aku sebar merata gitu. Mm-mm. Nah yang itu, yang semuanya itu kena dampaknya negatif ya. Jadi kalau nggak punya bapak, kita kena dampak negatif di 5 aspek kehidupan kita itu. Jadi secara emosi, secara sosial, secara fisik, secara intelektual, dan secara rohani, kita negatif kenanya dampaknya. Mm-mm. Nah, kalau yang fisik itu tadi itu ada yang mirip kayak kamu itu. Jadi Mm-mm. dia tuh waktu kecil, jadi aku tuh mau bilang ini, udah minta maaf belum sama anaknya. Soalnya itu mungkin nyantol tuh sama anaknya. Soalnya orang Mm. udah umur 40-an gitu kayak kita. Tapi itu yang nyantol di dirinya dia inget satu. Waktu kecil dia pernah digebukin sama papinya tengah malam, nggak tahu apapun, nggak tahu salahnya apa gitu. Itu ada Brian, halo Brian. Halo, halo. Di tengah malam digebukin, nggak ada babi ibu, maminya udah jerit-jerit, ini papinya yang Mm. gebukin. Mm-mm. Karena ini ayahnya ayah patung itu, Mm-mm. jadi papanya ada tapi nggak banyak omong, dingin, nggak ada relasi emosional. Jadi nggak Tau-tau tahu gebukin aja. ngelakuin kesalahan apa. Waktu dia umur 5 tahun nih bang, bahkan 5 tahun udah rekam loh, gila, udah inget. Mm. Jadi jangan macam-macam sama anak-anak teh. Rekam dia. Ya. Digebukin, terus nggak ada cerita, maminya nggak bisa ngapa-apa, nggak ada penjelasan. Itu trauma dibawa seumur hidup. Baru Ya. baru kelar setelah dia umur 30 berapa gitu. Itu juga udah melalui banyak healing, apa retreat, apa nggak sembuh-sembuh, tetap masih ada ganjelan. Sampai akhirnya dia beraniin ngomong sama papinya, cerita, gua tuh sebenarnya trauma sama lu, dipukulin gini. Papinya cuma jawab apa, tau nggak? Mm. Apa coba? Bisa tebak nggak? Jawabnya apa papinya waktu anaknya ngomong gitu, semua udah gede nih. Akhirnya, jadi selama perjalanan hidup teh jadi tambah renggang gitu sama Mm. papi teh. Karena trauma waktu umur 5 tahun,
dibawa itu jadi kayak tembok yang pemisah yang gue bilang di buku gue Dihantui itu. lah gitu ya, kayak beban aja terus. Oh iya, pokoknya mah jadi tembok aja, jadi nggak mau deket sama papinya pas segala macem. Tahu nggak papinya jawab apa setelah sekarang papinya udah tua, anaknya udah gede, udah punya anak juga. Papinya cuma bilang apa tau nggak? Oh Gue gitu. lupa. Pak, papi mah nggak inget. Gila tuh. Papinya nggak inget, tapi anaknya bawa itu seumur Iya. hidup. Dan itu ngebentuk pola bikin distance, relasi. Dan itu bikin Iya. pola buat ke dia caranya bagaimana mendisiplin anaknya. Jadi kesimpulannya salah satunya saya mah sampai hari ini nggak pernah mukul anak saya kalau disiplin. Gue bilang teh hebat. Oh Iya, itu bisa ya hebat. gitu ya. Tapi itu juga kan masa sih gitu ya. Segitunya anaknya sampai nggak banget. Tapi hebat juga kalau bisa sih ya, tepuk tangan kalau bisa berhasil gitu. Sekarang sih dia sama relasi papinya udah baik, udah sembuh, udah bisa lagi baikan, udah punya sesuatu yang bisa di-share bareng gitu-gitu. Karena ya itu seperti gue bilang, jadi ada gap generasi. Itu nggak bisa bilang, oh berarti mereka semua orang tua kita salah waktu dulu gitu mukulin kita segala macam. Iya, nggak bisa Nggak juga. bisa juga. Kata gua teh konteksnya, Karena masalahnya Wah. relevansinya zaman Oh. yang berbeda. Karena mereka nggak tahu semua yang kita tahu sekarang. Bahwa Iya. ternyata itu ada trauma, ada ini mana zaman dulu mana ada yang ngeliti trauma, dipukulin. Zaman dulu mana ada komisi perlindungan anak apa segala macam. Iya. Tapi kalau ditanya nanti mereka selalu bilang mereka juga itu udah do the best dan mereka juga contohnya di atas kayak begitu. Jadi mereka juga turunin lagi si penyakit itu teh. Semuanya. Apalagi kalau dengan yang pakai segala- pembenaran ya. Kalau pakai pembenaran. Nah, buktinya tuh lu jadi. Gawat kalau gitu. Tapi lu kan nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kan lu nggak apa-apa gitu. Nanti jadi nggak nyambung. Tapi kalau itu nggak diselesain, nanti kita jadi akhirnya jadi dendam, jadi kesel terus jadi benci sama orang tua. Iya. Iya. Padahal mereka kalau ditanya pasti udah ngelakuin segala sesuatu yang mereka mampu di tengah keterbatasan, ketidaktahuan, kekurang pengetahuan, belum tingkat pendidikan mereka juga nggak tinggi, belum zaman dulu juga nggak ada yang ngurusin tentang keluarga sampai segitunya, sampai ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan begini, jangan begitu, kayak gitu kan? Iya. Sama di sekolah juga gitu kan, kita kan waktu zaman dulu dihukum, dijemur, digeprek pakai penggaris, dilempar pakai kapur, sama kan? Zaman sekarang mana ada yang begitu? Kalau begitu langsung dilaporin, gurunya yang dipecat langsung. Iya. Kayak gitu. Tapi itu nanti ada konsekuensinya. Kalau nggak dikerasin kayak gitu, nanti lihat aja. Jadi apa tuh generasi yang sekarang. Gua tertarik membahas ini karena menurut gua ya, ini kan masih relevan ya urusan disiplin. Gua tertariknya adalah selalu jadi perdebatan pukul itu iya atau tidak. Dan gue pernah ikut seminar atau apa, anak tuh kalau lu pukul tuh cuman boleh sampai umur berapa gitu. Udah lewat situ sebetulnya udah nggak masuk. Nah, hal-hal seperti itu lu pelajari atau lu udah tulis juga di buku-buku lu biar semua suruh baca? Itu yang buku kuning. Oh, yang buku kuning ya? Iya, gue belum nyampe ke sana. Yang buku kuning itu ditulis bareng sama Pak Antonius Tanan itu ya. Karena dia juga pengen ke situ tentang fathering gitu. Nah, itu buku itu sebenarnya buat kasih ide-ide, tips-tips praktis bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk bagi anak mulai dari umur 0 sampai umur 6 tahun. Gitu. Rada Apakah kelewat saya kalau terlalu lu yang terlambat? baca. Iya, kalau gua Tidak. udah kelewat. Tidak, karena ada banyak tipsnya di situ yang bisa lu lakuin yang kita belum lakuin. Misalkan salah satu contohnya, pergi ke museum, ajak, terus gitu jelasin apa segala macam. Masih bisa kali ya kalau memang ada interestnya, nggak harus museum kan. Kalau anaknya suka robotik atau anaknya suka coding, ya pergi ke tempat coding bareng temenin sih, dia jadi gitu. Jadi ngikutin selagi anaknya masih mau ditemenin gitu. Nah, yang penting bondingnya itu. Ini mumpung nih ya, mumpung. Anak gue yang cowok, umur 15. Dia tiba-tiba bilang sama gue suka bonsai. Padahal gue kagak suka bonsai. Ya lu harus ngikutin dong.
lu harus cumponin, oke, terus begitu lu panasin. Bonsai itu Jadi harganya tukang berapa? bonsai yang terhebat di dunia ya, gitu ya. Jadi nanti mewakili Indonesia jadi juara bonsai di Jepang. Iya. Kayak gitu. Iya Hmm. memang bonsainya mahal, tapi kan bisa cari pohonnya yang murah-murah gitu. Siapa Iya. tahu nanti pohon murah Indonesia bisa dibonsain, kan kita nggak tahu. Tapi kan ajaib tuh kan ya. Ajaib Gila, itu, banget gitu ajaib. ya. Ajaib. Ajaib, Orang out mau of pengen jadi nowhere. gamer, ya pengen jadi gamer, beliin ini, beliin itu, beliin game player, ini mah ujuk-ujuk entah dari mana pengen belajar bonsai. Oh my Hmm. god gitu ya. Oh my God, gue juga bingung. Keren, nggak tahu dari mana itu. Tapi ya cobain aja. Mm-mm. Cobain aja, siapa tuh memang gitu. Zaman now mah ajaib-ajaib sih. Iya. Kalau anak aku mah suka ngegambar, bikin anime, komik gitu ya. Hmm. Jadi ya gitu, seneng jadinya kutek-kutekan sendiri aja. Jadi gue beliin apa alatnya, beliin spidol, beliin cat air, beliin cari bukunya buat belajar sendiri apa segala macam gitu-gitu. Oh ya, Nah, bro. ya, Eh, jadi ini mumpung udah bicara soal ngedisiplin anak atau gimana. Nah, tadi kan kita udah singgung ya. Kalau gua ada anak laki satu, perempuan satu. Kalau lu anak perempuan kan. hmm, hmm, Nah, sementara lu kopi disiplin dari mama. Nah, ke hmm. anak cewek tuh gimana masuknya? Atau lu yang banyak ngedisiplin mamanya, istri lu gitu? Enggak, kebanyakan Enggak. gua sih. Oh, Hmm. Tapi dan dari anak gua nggak bandel-bandel amat, jadi ya sudahlah, nggak terlalu banyak masalah gitu. ya. Tapi berarti nggak apa pengaruhnya itu gimana ke 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 lu sendiri? Soal dulu lu begitu, sekarang lu begini gitu. Oh, iya pengaruh lah. Dulu kayak begitu gua, tapi kan akhirnya gua perubahan gitu ya. Salah satunya tadi gitu, gue bilang udah minta maaf belum sama anaknya, minta Hmm. pengampunan sama anaknya. Itu si buku yang kedua. Jadi dia promosi buku. Tapi memang begitu sih. Iya, iya. Jadi breakthrough-nya sepaket gitu. Jadi bukan cuma ngomongin fatherless aja, tapi dampaknya dari diri gue. Jadi gue harus selesai dulu sama diri gue. Setelah itu nanti gue harus selesai juga sama istri gue, sama anak gue. Nyambung soalnya. Mereka Hmm. kena Hmm. dampak dari fatherless gue gitu-gitu. Ya, tapi buat yang lain juga, ya itu baru juga kan. Bagaimana Iya, sih jadi orang tua mau minta pengampunan sama anak gitu. Bahkan iya. anak ada nggak tuh sih diajarin, kayaknya nggak ada deh. Tapi itu Ya, harus, ya nggak ada lah. soalnya Gue juga. taruhannya soalnya itu nanti trauma itu dibawa sama anak-anak terus selamanya. Apa susahnya? Gitu. Kita minta maaf terus kita jelasin, maaf papi tadi marah ya, bentak lagi atau pukul lagi. Hmm. Soalnya papi lagi mumet, itu alasan memang. Tapi kan memang iya kan. Mestinya Hmm. papi lebih sabar, tapi papi lagi kesel nih sama konsumen, sama klien. Jadi akhirnya keciprat sama kamu salah ngomongnya. Lagi apa segala macam, gak merhatiin Hmm. perasaan papi segala macam. Coba kalau Iya. kamu perasaan tanya-tanya dulu, papi aku pengen nanya, ngomongnya lebih baik bukan bentak-bentak kayak gitu-gitu kan. Jadi Iya, kebanyakan iya. kita kan keciprat juga tuh waktu kita lagi emosi, apalagi kita laki-laki kan emosian terus-terusan gitu, emosian banget kan. Nanti Hmm. kecipratnya pasti kalau nggak ke istri ya ke anak. Iya. Nah kayak gitu harus dijelasin, kalau gitu minta ampun, terus gitu peluk, kasih peluk, jangan sambil Hmm. ngomong doang. Akhirnya kasih peluk. Kebetulan gue sekeluarga itu love language-nya tuh touch. Jadi peluk, ucek-ucek rambut, Usap-usap. apa gitu tuh kita tuh biasa banget. Kita mah boro-boro ya. Oh gitu? Kita mah. Oh. Nggak, kalau gue sih boro-boro. Jadi teh, kalau dipeluk teh gue mah aneh sendiri. Bahasa gue bukan itu. Hmm. Bahasa gue hadiah soalnya. Oh, bahasa Gue lu seneng hadiah banget ya? dikasih hadiah. Itu bocorannya buat yang nonton. Hadiah. Pujian mah nggak mempan. Udah tahu soalnya gue keren, hebat, segala macam nggak mempan. Parah. Tapi emang bagus BTW, itu. Jadi waktu si itu Gary Chapman nulis Five Languages of Love, wah langsung keren banget. Itu langsung memperbaiki relasi kita dalam berkeluarga kan. iya, Jadi betul. tahu, oh pantesan si istri gua teh
baut mulu, padahal udah minta maaf berkali-kali, udah ampun berkali-kali. Ternyata begitu dibeliin tas baru, wah langsung happy, baru Iya. akhirnya selesai masalahnya gitu ya Oh. gitu ya. Contohnya, itu udah meletet di sana. Terus ini kalau ada lagi yang lebih mau memang buket kayak gua, Gary Hmm. Chapman udah nulis lagi buku yang baru namanya, karena dia kan udah habis tuh kayaknya ide nulis tentang love, nulisnya The Five Languages of Forgiveness. Jadi pas banget sama yang lagi gua mau omongin. Nanti lu cari, jadi lu juga baca lagi. Terusnya baca buku. Ada 5 bahasa minta ampun teh sana. Hmm. Jadi I'm sorry aja teh belum tentu bisa pol ke semua orang. I'm sorry aja teh. Ya maaf tuh, itu teh belum tentu menyelesaikan Iya. masalah. Karena Iya. ada 5. Itu connect sama 5 bahasa kasihnya tentunya. Gue belum baca bukunya, tapi kayaknya gue udah bisa nebak-nebak lah dia mau kemana. Pintar. Iya. Gitu-gitu. Habis Karena hidupnya. buku gue Habis nanti lu yang nerd keempat ya, juga. nerd ya. Kalau bahasa anak sekarang Soalnya, kita nerd. soalnya nanti buku gue yang keempat juga sebagai penutup seri dari My Fatherless Story bakalan ceritain tentang love. Karena Jadi di ujungnya cuma ada love. jadi gini, gua tunjukin ya sama Oh, iya, pemirsa nih. Bukunya Reza nih ngebandel, Pemirsa. ngebondel begini. Jadi nanti si buku kuning tuh gantinya buku keempat lu dong. Supaya judulnya sama semua. Enggak, itu buku Bundlenya kuning digedein. sama buku kuning sama buku biru itu bukan di seri My Fatherless Story gitu. Ya, Kan yang karena biru mah buku biru tuh penelitian. ya buku Buku penelitian. penelitian. Oh. Jadi Yang nanti kuning tetap buku tetap tetap 4 pakai buku. bundel itu, tapi ada 2 lagi buku yang Wah. bakal masuk di situ. Sip. Yang ketiga itu, yang pertama kan My Fatherless Story yang hitam. Ya. Yang kedua itu Release Forgiveness yang putih. Iya. Yang ketiga ini baru kelar Putih. ditulis. Yang ketiga tuh nanti kayak gitu, cuman covernya warna putih. Judulnya Walk with Jesus. Hmm. Itu. Oke. Nanti yang keempat baru Live a Life of Love. Jadi hiduplah hidup yang penuh kasih, penuh cinta. Gitu. Karena nggak ada lagi yang lain. Akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya lah cuma kasih aja. Iya. Makanya kita bisa sharing gini aja kan, karena kita punya kasih gitu buat Iya. anak-anak yang fatherless, buat bokap-bokap yang fatherless, buat anak-anak yang bokapnya fatherless kayak gitu-gitu. Artinya seri yang lu memang rencanain tulis tuh nanti 4 buku. Entah buku. Ya. Kedepannya tapi masih mau nulis buku kan? Masih setelah Iya. yang keempat itu baru kita masuk ke bagaimana kita bisa jadi ayah-ayah yang ideal gitu. Itu lagi gue pikirin juga. Iya. Karena kita harus di situ, walaupun kita nggak punya bapak, kita mau jadi bapak yang ideal dong. Karena Iya kita dong. nggak mau ngulangin kesalahan yang sama kan. Iya. Nah itu nanti aku mau tulis bagaimana. Salah satunya si buku kuning itu buat anak umur 0 sampai 6. Ya nanti ada lagi. Kalau yang 0 sama 6 kan makanya penuh Bocorannya gambar. banyak nih kalau ngobrol sama gue jadinya. Ya penuh gambar kan. Isinya gambar terus kan. Karena itu memang nanti buat dilihat sama anaknya gitu. Kasih lihat gambar. Kita ini yuk bantuin papi ganti ban mobil bareng. Misalkan kayak gitu kan. Ada loh di situ. Maksudnya do something together gitu. Iya. Pilih gambarnya ganti ban mobil bareng, mana bisa kali ya anak umur kecil mah paling cuman ngerecokin aja. Tapi ya kayak gitu idenya sih. Oke, Buat jadi bikin meaningful moment. jadi sebetulnya kalau kita balik lagi ke topik disiplin, berarti inti dari pembicaraan kita hari ini adalah mungkin kita disiplin copycat. Ya. Tapi copycat itu niru dari generasi sebelum kita, dan masalah salah atau betul itu tetap harus dikaji ulang kan. Seberapa jauh sih kita nggak disiplinnya, terus kan ada pilihan pukul atau enggak, dan segudang masalah yang kontekstual masing-masing keluarga nggak sama. Tapi yang sangat lu pentingin di pembicaraan dari tadi itu adalah waktu lu over, lu harus minta maaf. Iya dong. Iya. Kalau nggak pasti mestinya mah nggak akan bisa tidur sih. Iya. Kalau habis marah-marah kita pasti nggak enak tuh. Nanti besok dia sebenarnya ngefek. Sebenarnya Tapi kalau dia gua sih sekolah merasa, juga buyar mestinya mah. Dia juga buyar nanti. Masih terus pundung, masih terus sedih anaknya kalau habis dimarahin teh.
Kalau nggak sampai kita tutup gitu ya, ada closure-nya di ujung tuh selama marah-marah teh apa gitu. Mau Iya. sampai ambil nangis kan gitu. Tapi tetap selalu dibilangin ya, dikasih afirmasi ulang gitu. Tapi aku tuh tetap mengasihi kamu loh, walaupun tadi marah-marah maaf. Tapi tujuannya mau mengasihi kamu, biar kamu tuh ngerti kenapa bisa gini, jadi bisa belajar sesuatu dari kejadian itu segala macam gitu-gitu. Harus kasih afirmasi ulang. Kalau nggak nanti ambiar nanti jadinya, nggak kemana-mana. Hmm. Gitu ya, salah tangkap dia, kita pikir kita udah ngelakuin yang sebenarnya padahal masih ada yang ganjel gitu. Jadi kan besoknya bisa dicek lagi, udah nggak ada apa-apa ya, apa gitu, kasih follow up ya kayak gitu, Iya. ada lagi follow up apa segala macam. Jadi jangan digantung, apalagi cuma main babuk tinggalin, wah udah rusak gitu, Iya. nggak bener. Itu mah nggak bisa sih zaman now. Nanti Betul. dia bisa cerita sama gurunya, sama siapanya, nanti kita yang dipanggil, malu toh. Kalau Malu. menurut gua lebih bahaya lagi kalau cerita sama temen. Heeh. Lalu membangun Heeh. tribe-nya dia. Mm-mm. Kan sekarang tuh Mukanya lo istilah, bagaimana? sekarang tuh istilahnya tribe ya. Bener, bener. Gua Gue lagi membangun, bikin bukan persekutuan, persukuan, suku fatherless. iya. Ada Kacau. teman kita juga nih, ada K11 Sukore, lu tahu kan? Itu teman kita, Tahu, sesama si arsitek. Fang. Halo, Fang. Halo. Halo, Fang. Yang lain juga halo ya. Iya, Ini halo. keasikan ngobrol, jadi nggak bisa ngetik-ngetik, nggak bisa komen-komen. Iya, Tapi nggak kita lihat apa-apa. loh, siapa yang Jangan, dengerin. mungkin ini kan perbincangan kita udah masuk 40 menit nih. Kalau dari antara Oke. yang hadir, Iya, seperti dia mau mau nanya. kasih komen atau apa, mau share gitu sedikit banyak, silakan ya. Hmm. Silakan. Komennya jangan komen itu mukanya Reza gelap banget. Iya, ini handphonenya ini yang ketiga nih percobaannya. Tadi ya. connect-nya susah banget. Nanti lagi buat minggu depan kita tes lagi. Biar pakai yang terang gitu. Baru sampai rumah Ini udah nggak pakai- apa-apa. Baru sampai Ini rumah. udah pakai tuh lampu tapi tetap nggak efek. Karena tetap lu kurang waktu lampu, kamera kurang depannya lighting jelek. dari bawah. Oh gitu. Ini ada satu lagi di sini. Boleh kalau ada yang mau nanya boleh. Ya, Tuh, itu Cisian tuh. Tuh ada yang Cisian mau tuh kenal Cisian. nanggapin. Enggak, euy. Kenal Cisian? Oh, lu nggak kenal Cisian? Oh iya, lu gerejanya bukan gereja anugerah. sorry. Iya. Nih, kasih lampu dari bawah. Nah, Dari tuh depan. kan itu lebih Dari keren. atas. Dari bawah. Puter-puteran lampunya. Nggak bisa ya, Lex. Nggak bisa. Nanti lagi lah. Iya, Ya, iya. pokoknya gitu. Ya, masih ada waktu, boleh. Ya, kalau yang ada mau komen dan mungkin Di depan tuh perlu kaca. disampaikan juga kali, kalau kan buku lu yang paling pertama kan terbit dari 2018 kan ya? Betul. 2018 dalam waktu 2 tahun ini, waduh lighting gua Ya. satu mati habis baterai. Dalam waktu 2 tahun ini produktif banget ya, udah nelurin buku 4 dan menjelang kelima sama keenam. Mungkin dia harus kasih tahu kalau nyari buku lu kemana, di toko buku ada atau harus langsung atau gimana? Langsung Langsung aja ke rumah. Boleh. Nanti kontak aja. Apa yang mendorong akhirnya Pak Reza membuka diri bahwa Pak Reza fatherless? Nah, Wah, tuh. itu pertanyaan Cisian. Kasihan nih, Cisian ada di Singapura loh. Dia nontonnya dari Singapura. Oh, Ya, karena ya itu ya. Apa ya? Ini kita pakai waktunya buat jawab itu boleh? boleh. Oh, ya. Nyantai kan kita mah nyantai. Tadinya mah kan aku udah bilang di buku yang hitam ya. Iya. Aku selama 42 tahun aku mah nutup mulut. Aku nggak mau buka diri sama sekali. Karena malu dong. Bener nggak? Iya. Malu. Kalau lu udah baca buku gue yang hitam ya gue tulis kan. Gue Iya, bukan mau tulis. jualan buku. Gue bukan mau malu-maluin keluarga gue bukan mau maki-maki balas mami gue bukan mau bikin dede gue kesel biar dia gue udah nggak ada masalah itu sama mereka semua. Gue udah minta maaf ke mereka dan gue pun udah melepaskan pengampunan sama mereka. Iya. Gue akhirnya mau buka diri itu karena ya itu ya Tuhan lah ya, Tuhan gerakin gue buat lakuin itu gitu. Dan di dalam perjalanan itu gue juga mengalami kesembuhan gitu, mengalami breakthrough after breakthrough gitu dari setiap kali akhirnya gue nulis buku tuh.
Jadi lu Manfaatnya inspire. bukan cuman gua doang. Ternyata gue pikir gua disuruh Tuhan buat nulis buku doang. Tapi ternyata Hmm. di balik cerita itu teh Tuhan nulis buku itu buat gua biar gua juga mengalami pemulihan juga, dan pemulihan gua terus gitu masih dalam perjalanan gitu. Kebayang gak sih? Iya. Gue pikir gue cuma nulis buku buat nolongin anak-anak yang fatherless yang mungkin punya cerita sama di luar sana kayak gua, dan Oh, ternyata ada tadinya. banyak kan. Oh, tadinya Tadinya gitu aja. tadinya nggak nyangka lingkupnya bakal terlalu gede gitu. Oh, tadinya gue pikir buat kalian di luar sana gitu. Tapi ternyata buat gue juga gitu. Gue juga dapat benefit terus sambil nulis buku segala macam gitu ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian lain lagi yang bisa gue ceritain, tapi nanti lagi lah. Dan buku yang hitam itu sampai hari ini udah laku 1.400 dari Hmm, jualan bergerilya. Gue belum cerita ke lu ya. Lu pikir 1.400. Itu lu mah. pikir gue baru jualan 1-2 biji ya? Enggak. Kurang. Gua pikir udah ratusan. Gua nggak nyangka Eh, udah hit 1.000. Gua nggak nyangka. Itu bagus udah banget, bro. udah lewat, Udah udah lewat kan? lewat. Iya, maksudnya udah hit Hmm. 1.000 kan, berarti udah pas gitu. Oh, udah 1.400, sudah dibaca dipesan dari Sabang sampai Merauke, sampai ke pelosok-pelosok dalaman Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, apa namanya. Jadi Iya. pas dapat itu tuh langsung, wah beneran ternyata ya. Jadi teh ada gunanya gitu gue sharing buku dan tulis cerita itu tuh. Karena ternyata Mm-mm. ada banyak yang fatherless teh di Iya. mana-mana. Terus mereka kontak, WA, segala macem. Kalau yang berani curhat beneran sih akhirnya sih Iya. sama Iya. gua gitu, sharing-sharing ini. Dan ya tadi sebelum kita mau live juga dapat kabar baik lagi gua. Jadi Mm-mm. setelah jualan buku sebanyak itu, dari hasilnya itu loh ya, kalau Mm-mm. dibilang ada hasilnya, ada Mm-mm. 2 yang baca buku gua, terus udah gitu segala macam, terus akhirnya sama Tuhan dikasih ketemu sama bapak kandungnya loh. Oh iya? Ya, itu kayak, ya that's it. Ini ngomong juga ambil merinding. Ya itulah Hmm. kenapa gua akhirnya tambah mendorong diri gua buat ternyata ya nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya juga dengan ceritain cerita fatherless gua. Jadi Barusan tadi artinya sebelum mah kita tadinya mau live. tadinya Hmm, mah dorongan itu tuh dorongan alamiah aja gitu ya. Maksudnya lu, hmm. gua kok kayak Kayak gini, panggilan gitu ya. ya Kayak dapat udah. dapat dapat Hmm, ilham aja. Ini gua harus eh, open nih. Tapi waktu open itu eh, lu dapat breakthrough demi breakthrough sehingga lu makin eh. makin panas gitu ya. Mantep, makin mantep gitu. Iya, Terus iya. barusan tadi dapat cerita ada satu, dan dia kan udah ketemu sama ayah kandungnya. Wah, itu memang salah satu tujuannya kan gitu, kalau bisa rekonsiliasi ya hebat lah, Iya, iya. selamat. Gue aja belum, soalnya Hmm, gue masih bermimpi satu hari gue rekonsiliasi atau ketemu macam, gue belum gitu. Nggak apa-apa hmm. sih. Iya, Makanya iya. tiap orang beda-beda, fatherlessnya beda-beda, terus udah gitu closure-nya beda-beda gitu ya, Hmm, kayak gitu-gitu. iya. Tapi ya itu yang mendorong aku akhirnya membuka diri. Karena aku tuh, seperti aku bilang, tadi juga udah jawab di waktu diskusi sama teman yang ngasih tahu itu. Gue tuh kan, lu udah tahu, gue udah jadi arsitek ya. Iya. Gue udah kerja ke orang juga, kerja di perusahaan gitu ya. Iya. Yang ada hubungannya sama arsitek, tapi nggak juga, karena jualan juga segala macam gitu ya. Terus Mm-mm. gitu gue udah jadi asisten pendeta juga. Coba kurang bagaimana? Udah cobain ngajar-ngajar juga, tapi masih terus belum ketemu, itu belum pas gitu ya. Mm-mm. Kayak gitu, karena mungkin juga gara-gara nggak ada ayah yang ngebimbing. Kalau ada bapak gue mah langsung, udah jadi arsitek aja, jangan macam-macam, cari duit. Udah fokus Mm-mm. itu, misalkan gitu ya. Iya. Jadi sejalur gitu. Tapi kan nggak jadi seperti itu. Dan akhirnya satu hari ya ketemu orang-orang yang dulu yang mau dengerin gue. Jadi akhirnya gue mau buka diri ke dia, orang yang gue percaya banget, cerita gitu. Salah satunya pastor gue dulu. Terus Mm-mm. mereka berdua nih kayak dikompakin sama Tuhan, ngasih ide yang sama. Ya udah, tulis buku aja, Res, ceritanya hidup kamu itu, bilang. Mm-mm. Karena mereka ngerasa bakal berguna buat bantuin anak-anak pada di sono. Iya. Gue kan nggak kepikiran, gue bakal nulis buku, jualan buku apa segala macam, enggak loh sama sekali. Iya. Tapi karena itu juga gue butuh waktu 4 bulan buat sakit perut. Serius nih, mau ngorek-ngorek luka lama, serius nih mau boleh Kerin gitu, mau kasih lihat, ceritain semuanya sejujur-jujurnya gitu. Iya. Eh Nggak gampang soalnya Kayak itu. gitu. Iya, makanya itu gue 4 bulan itu sakit perut, dan gue 4 bulan itu mau ngelawan Tuhan gitu ya.
nggak mau ah, apaan sih? Malu atuh. Ini udah 42 tahun dijagain, ditutup erat-erat, dibikin kayak wangi di luar, di dalam kayak nggak ada apa-apa. Kalau di dalam tuh gue nggak punya apa-apa gitu. Apalagi jadi Nggak punya arsitek juga apa-apa. asik kan? Oh iya, apapun lah pokoknya mah itu asik Ya. semua. Tapi itu kan buat gue cuma topeng doang sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Topeng. Nah gue baru ketemu sama gue aslinya teh yang ini nih, yang sharing bahwa gue teh fatherless segala macam. Ya, Baru ya. akhirnya make sense semuanya gitu. Hidup gue tuh make sense gitu. Hmm. Ada tujuannya, ada gunanya, apa segala macam. Bisa ketemuin orang-orang nama bapaknya. Itu kan kalau pengen ketemu tuh anak-anak tuh kan itu didoain setiap tahun. Hadiah ulang tahun minta apa? Pengen ketemu papi gitu. Pernah gue dengerin kayak gitu. Gue sedih gitu ya. Dalam hati teh, gue juga sama, oi gitu ya. Ya, ya. Dia lagi yang ketemu duluan. Ini enggak selesai. Ini berarti orang yang ketiga, bukan orang kedua. Orang yang ketiga gue jadi inget, gue cerita ini gue jadi inget. Orang yang kedua yang gue ketemuin gara-gara baca buku itu. Orang ketiga yang bisa ketemu bapaknya bilang tuh. Kayak udah happy lah, selamat buat kalian gitu. Mm-mm. Kalau bisa dapet sesuatu dari buku gue gitu. Kayak gitu. Oke. Udah mau habis waktunya. Ya, udah mau habis waktunya. Dan satu poin penting tadi ya, berdamailah gitu ya. Kalau misalnya Iya. kita ngedisiplin, apalagi kita orang-orang yang fatherless, kita nggak punya contoh, terus kita melakukan yang salah, ya jangan gengsi lah. Maksudnya itu daripada kita ngerusak masa depan anak kita, ya kita berdamai dengan dia dan berdamai dengan diri sendiri, yang penting juga. Bener. Satu tipsnya sebelum mau marah, narik napas dulu, terus mikir, kasih jeda. Oh, mikir susah dikerjain, susah dikerjain. Bukan waktu itu, gue yang mana nih? Gue mau ngopi yang lama atau gue mau jadi gue yang baru, yang maju terus. Kasih jeda. Kalau nggak pasti kalau nggak dijedain kita mau langsung marah langsung kopi. Keluar lagi ke yang dulunya itu. Iya. Segitu susahnya tuh, segitu beratnya dampak si fatherless teh. Karena itu udah jadi operating sistemnya kita. Iya. Seperti gue bilang, kita harus install ulang, pakai yang baru. Oke. Kayak gitu. Sekarang lagi di-downloadin nih ilmu-ilmu baru gitu. Biar kita putus semua yang jelek-jelek itu. Jadi nanti jadi generasi yang lebih baik mestinya sih harapannya. Walaupun kita nggak punya bapak, itu mah ya nasib kita lah. Kita berdamai juga, udah terima dengan itu. Habis mau apa lagi? Itu takdir, mungkin takdir. Tapi kita bisa mengubah nasib kita gitu, dan nasib keturunan kita. Oke. Thank you banget nih. Yap, thank you juga. Thank you banget. Nanti kita benerin. Nanti mungkin rekaman ini tetap ada di IGTV gua dan juga di IGTV-nya Reza. And then gua akan coba ekstrak audionya buat jadiin podcast ya. Oke? Sip. Kita bikin podcast No Daddy No Worry. Oke? Oke. Sip. Terima kasih semua yang udah thank you semua yang udah datang. Jangan lupa kalau yang tertarik mempunyai bukunya, langsung aja DM ke Reza ya, My Fatherless Story. Oke, thank you, Alex. Yuk, thank you. Ya. Yuk, bye-bye. Thank you, bye-bye.